Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guru sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan staf yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya pada rapat hari ini. Dari rapat ini, Bapak Ibu, kita adakan untuk mempersiapkan kedatangan supervisor pekan depan. Saya harap rapat ini bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi dalam komunikasi dan kedepannya juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon memastikan semua perangkat pembelajaran itu sudah lengkap dan sudah dipersiapkan, seperti MPP, silabus, program tahunan dan semester, jurnal mengajar maupun absensi siswa, seperti itu. Dan saya juga berharap sekali bahwa kegiatan belajar mengajar itu berjalan sesuai rencana, yang dimana minggu depan itu saya harap belajar mengajar itu berjalan secara tertib, interaktif. Mohon tunjukkan metode mengajar terbaik kita agar supervisor itu melihat kualitas pembelajaran di sekolah ini, guru-guru. Jadi mari kita jaga sikap, tutur kata, dan etika kita selama supervisi itu berlangsung. Tampilkan karakter guru yang disiplin, ramah, dan bertanggung jawab, guru-guru sekalian. Jadi mohon kerjasamanya, mohon semua kelas dan ruang guru itu ditata dengan baik. Sekolah itu harus bersih, jadi lingkungan sekolah harus kita bersihkan. Oke, jadi Pak Anugrah, bagaimana berkas-berkas yang kemarin, Pak? Siapa berkas dari siapa semua? Oke, terima kasih. Ibu Tika, bagaimana dengan soal keuangan? Laporan keuangan sudah saya siapkan berdasarkan data dan bukti yang tersimpan, Pak. Oke, terima kasih. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, mohon Ibu dan Bapak sekalian mempersiapkan kelasnya dengan baik, lebih dikoordinatif dan lebih interaktif kelasnya. Mungkin insya Allah pekan depan kelas Ibu Intang yang akan saya masuki bersama para supervisor. Tolong kelasnya lebih kooperatif dan lebih interaktif lagi, Bu. Ya, Pak, siap. Jadi, Pak, terkait dengan berkas-berkasnya, Pak, berkas-berkas apa saja yang harus disiapkan ini untuk tata usaha? Jadi mungkin Ibu Staf, saya mengharapkan bahwa mulai dari sekarang kita mempersiapkan arsip-arsip tahunan, absensi kelas, data-data maupun program yang akan dilaksanakan pada hari H. Ya, Bagaimana, Bu? Ya, Pak, siap. Bagaimana besok? Karena mungkin besok saya ada kunjungan. Bisakah Bapak menghandle besok program? Siapa? Iya, besok saya ada kunjungan bersama Ibu Aur dan Ibu Ati. Oke Pak, mau di-handle besok ya Pak? Ya, siapa? Terima kasih Pak. Udah bagus kan? Belum, Pak. Iya, ini koridor kelas, tangga sama kelas di atas itu dibersihin. Iya, Pak. Dibersihin ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Pagi itu, gerbang sekolah terbuka seperti biasa. Suara langkah siswa, tawa kecil di lorong kelas, dan papan tulis yang mulai terisi menjadi tanda sekolah ini hidup. Namun, hari itu berbeda.
bukan karena ketakutan, bukan karena keresahan, melainkan karena kehadiran seorang supervisor. Assalamualaikum. Membaca buku. Buku apa itu? Pendidikan agama Islam. Terima kasih. Kak, Ya, Kak, cari buku buku apa itu? pendidikan agama Islam. Oh iya, di sebelah sini. Nah, ini dia. Kami sudah membaca. Buku apa tadi dibaca? Pendidikan agama Islam. 4 orang, Kak. Iya. Di tengah rutinitas sekolah, sebuah kendaraan berhenti di depan gerbang sekolah. Bukan membawa ancaman, bukan pula ketegangan, melainkan sebuah tanggung jawab. Kedatangan supervisor seringkali disalahartikan, dianggap sebagai pencari kesalahan, seolah hadir hanya untuk menilai dan menjatuhkan. Padahal, hakikat kehadirannya jauh dari itu. Supervisor melangkah masuk dengan satu tujuan, memastikan proses pendidikan berjalan sebagaimana mestinya. Ia datang bukan sebagai pengambil, melainkan sebagai mitra sekolah. Sapaan hangat di ruang kepala sekolah, senyum yang terjalin dengan para guru, menjadi tanda bahwa supervisi dimulai dengan dialog, bukan dengan vonis. Setiap langkah yang diambil di lingkungan sekolah bukan untuk mencari kekurangan semata, tetapi untuk memahami kondisi nyata di lapangan, bagaimana pembelajaran langsung, bagaimana administrasi mendukung proses pendidikan, dan bagaimana sekolah berupaya melayani peserta didiknya. Catatan yang disiapkan bukan alat untuk menjatuhkan, melainkan pijakan untuk perbaikan, karena supervisi sejatinya adalah proses pembinaan, mendampingi, mengarahkan, dan menguatkan. Disinilah makna kedatangan supervisi sesungguhnya, membuka ruang refleksi, mengajak sekolah melihat dirinya dengan jujur tanpa rasa takut.
siapa yang tahu apa itu administrasi dan supervisi pendidikan? Yang tahu atau yang ingin menjelaskan tentang apa itu administrasi dan supervisi pendidikan, silakan angkat. Ya, silakan. Jadi administrasi pendidikan itu adalah cara mengatur sekolah agar semua kegiatan itu berjalan rapi dan lancar. Oke, terima kasih jawabannya. Sekarang yang menjelaskan tentang supervisi pendidikan. Ya, silakan. Jadi supervisi pendidikan adalah proses pembinaan, pengetahuan dan penilaian yang dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti pengawas dan supervisor. Ya, semua itu jawaban benar. Lihat plus. Assalamualaikum anak-anakku. Mungkin anak-anak Bapak akan ambil waktunya sedikit karena kita kedatangan tim supervisor untuk melihat apa yang sedang kegiatan anak-anak saya lakukan. Oke, mungkin sebentar ada pertanyaan dari supervisor kepada guru maupun kepada anak-anak sekalian. Iya Pak. Oke, kita lanjut pembelajarannya. Ada yang ingin ditanyakan tentang materi seputar materi yang Saya, Bu. Saya. Iya. Apakah siswa ikut berperan dalam supervisi? Iya, itu berperan. Itu berperan itu jawabannya. Karena kalau tapi tidak semua siswa ikut berperan, hanya sebagian yang supaya siswa itu mengetahui tentang apa itu supervisi pendidikan itu sendiri. Jadi, siapa lagi ada yang ingin bertanya? Iya. Mengapa supervisi penting dalam pendidikan? Iya, pertanyaan yang bagus. Kenapa supervisi itu penting bagi pendidikan? Karena jika pendidikan itu tidak ditingkatkan dengan baik, maka terus pada pembelajaran itu saja. Padahal kan teknologi itu berkembang dan terus berkembang. Jadi disitulah gunanya supervisi pendidikan supaya kita bisa lebih meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah kita. Begitu. Bagaimana? Kepada Bapak Supervisor, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin diperhatikan lebih selanjutnya? Ya, terkait dengan pembelajaran yang ada di sini, saya mau bertanya mungkin kepada gurunya, kepada Ibu, mohon ya. Izin. Terkait dengan pembelajaran, mungkin ada sedikit pertanyaannya. Yang pertama, mungkin bagaimana Ibu, bagaimana cara Ibu dalam membuka suatu pembelajaran? Diawali dengan salam, terus masuk ke sini dan menginstruksi kepada siswa-siswa bahwasanya silakan berdoa dan melanjutkan pembelajaran seperti biasa. Ya, kemudian mungkin yang kedua, apakah ketika Ibu memberikan pelajaran, apakah Ibu memberikan atau mensosialisasikan tujuan dari pembelajaran yang Ibu bawakan? Iya, sebelum pembelajaran itu dimulai, saya mensosialisasikan apa tujuan dan serta apa yang akan saya sampaikan kepada siswa-siswa supaya siswa-siswa itu mudah mengerti dengan apa yang saya akan sampaikan kepada guru saya. Nah, kemudian yang ketiga mungkin yang terakhir, Ya. terkait dengan situasi dalam proses pembelajaran, kan kita ketahui bahwasanya semua murid kan mempunyai pemahaman yang berbeda. Bagaimana Ibu menyikapi dalam mengajar ketika ada murid yang seperti itu? Bagaimana metode Ibu? Bagaimana metode yang Ibu terapkan dalam kelas? Oke, saya akan jawab. Saya itu mengambil proses yang namanya diskusi, tanya jawab, serta menggali lebih lanjut tentang apa yang siswa itu tidak ketahui, bagaimana supaya siswa itu mengerti dan paham tentang pembelajaran yang saya sampaikan. Jadi disitulah saya melihat apakah ini siswa mengerti tentang pembelajaran saya kalau saya menggunakan metode diskusi, apakah
paham jika saya melakukan proses tanya jawab atau sebagainya. Siswa-siswa di sini, apakah ada siswa-siswa saya yang ingin bertanya kepada Bapak? Silahkan. Mungkin sebaiknya Bapak dulu yang bertanya. Iya, Ya. gitu. Mungkin ini menyangkut tentang perasaan pribadi bagaimana. Nah, ya Bapak mau tanyakan kepada murid-murid sekalian, bagaimana perasaan murid-murid ketika diajar oleh guru-guru yang ada di sini? Saya Pak, Silakan. saya Pak, Ya. baik perasaan kami itu sangat senang Pak. Pertama, guru itu menjelaskan apa tujuan dari pembelajaran kami sebelum guru memulai. Setelah itu guru juga menyampaikan apa-apa saja yang akan kami pelajari ke depan. Ya, silakan. Menurut saya, guru yang di sini itu menyenangkan dan cara menjelaskannya itu mudah dipahami. Jadi bisa saya katakan guru-guru di sini sudah sangat profesional mengajar. Nah, mereka mengajar dengan cara yang menyenangkan. Kemudian mungkin karena kesempatan tanya sudah selesai, alangkah baiknya mungkin saya juga menerima pertanyaan dari Bapak Guru. Ya, pada menjadi muslim dan tanya kita silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi, apakah tujuan akhir dari administrasi dan supervisi pendidikan? Oke, pertanyaan yang baik dari sama kalian dari saudara siapa dulu? Mawati. Oh, saudara Bismawati. Tidak ada buat lagi. Ada kenapa saudara kalian? Oke. Apa tujuan akhir dari administrasi dan supervisi? Oke. Mungkin ini saya akan menjawab dengan menurut apa yang saya ketahui dan menurut pengalaman saya, karena menyangkut juga di bidang saya. Baik, tujuan daripada administrasi dan supervisi pendidikan ini seperti yang kita ketahui tentunya, yaitu memiliki tujuan untuk meningkatkan suatu mutu pendidikan itu sendiri. Karena bagaimana di dalam administrasi dan supervisi pendidikan ini bukan hanya memiliki tujuan atau memiliki satu tujuan yang akan dicapai, tapi dalam prosesnya untuk mencapai satu tujuan tersebut dilakukan beberapa tahap, baik itu salah satunya pengevaluasian dan terdapat di dalamnya itu dalam bimbingan kepada guru-guru untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional. Nah, seperti itu untuk mencapai suatu tujuan yang disebutkan tadi. Seperti bagaimana? Ya, Pak. Untuk pertanyaan kedua, ya, silakan. Bagaimana Pak jika hasil supervisi menunjukkan kekurangannya? Oke, bagaimana jika supervisi itu malah menunjukkan suatu kekurangan atau malah tidak meningkatkan suatu mutu pendidikan seperti yang saya katakan tadi? Oke, nah tentunya dalam suatu tujuannya yang tidak dicapai, tentunya ada suatu halangan atau hambatan yang dihadapi, karena dalam suatu tujuan tersebut perlu diperlukan SDM yang bermutu, kemudian adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Nah, kemudian jika tidak adanya hasil yang diinginkan atau hasilnya itu kurang maksimal seperti apa yang menjadi tujuannya, mungkin akar permasalahan itu seperti yang saya katakan tadi, karena adanya SDM-nya kurang ataupun mungkin SDM-nya ada, tetapi kurangnya bimbingan yang maksimal seperti itu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya. Saya, Oke. terima kasih. Pertanyaannya itu, apakah supervisi berpengaruh pada akreditasi sekolah? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Tentunya dalam administrasi dan supervisi pastinya sangat berpengaruh kepada sekolah. Bagaimana tidak? Karena dalam suatu tujuannya yang saya katakan tadi, itu otomatis sudah memberikan pandangan yang sangat
baik kepada eksternal dari lembaga pendidikan tersebut, karena dengan adanya administrasi dan supervisi pendidikan itu dapat menjadi tolak ukur atau tolak acuan dari pandangan untuk pilihan, karena adanya data yang valid konkret yang dapat diterjemahkan dari pihak eksternal. Ya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin masih ada? Saya Pak. Ya, silakan. Baik Pak, apakah ada pesan dan pesan untuk kami ke depannya? Oke, baik. Mungkin yang hanya dapat sampaikan oleh Bapak itu perlu kita ingat bahwa karena kita ini sebagai seorang peserta didik, ada beberapa kewajiban yang berhak kita dapatkan, baik itu dari pembelajaran yang baik, ilmu yang baik dari seorang pendidik, dan sebagai kewajiban kita sebagai peserta didik ialah mengamalkan dan mempelajari pembelajaran yang kita dapatkan itu dengan baik. Kita bukan hanya dalam teori saja yang kita tahu, tetapi sebagaimana kita bisa mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Sedikit saran dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.